Halo sahabat Langit Hitam, malam ini saya akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah kisah horor mistis yang tak kalah menyeramkan dari cerita sebelumnya. Jika sebelumnya kita mengenal Dharma, manusia biasa yang sempat menikahi Ratna, seorang wanita cantik dari dunia bunian, kini kita akan menyelami nasib anak keturunan mereka. Kisah ini berjudul Keturunan Bunian, Anak Dharma dan Ratna Diburu Dunia Gaib. Cerita ini bukan sekedar tentang cinta terlarang manusia dan makhluk gaib, melainkan tentang warisan darah yang berbahaya. Anak yang lahir dari ikatan itu tidak hanya mewarisi paras rupawan, tetapi juga kekuatan dan kutukan yang membuatnya diburu, baik oleh manusia maupun kaum bunian sendiri. Sebelum kita masuk lebih jauh, pastikan kalian menonton sampai habis, karena setiap detail dari kisah ini menyimpan teka-teki yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Inilah kisah nyata yang turun-temurun diceritakan di sebuah kampung terpencil di Kalimantan. Malam itu, di sebuah rumah panggung tua yang dikelilingi kebun singkong, seorang anak laki-laki bernama Saka duduk termenung. Usianya baru menginjak 12 tahun, namun wajahnya menyimpan kedewasaan yang tak wajar. Kulitnya pucat, matanya kadang berkilau hijau kebiruan ketika tersorot cahaya bulan. Dia adalah anak dari Dharma dan Ratna, dua sosok yang kini sudah menjadi legenda. Sejak kecil, Saka selalu merasa berbeda. Dia jarang bermain dengan anak-anak lain karena setiap kali mendekat, mereka justru lari ketakutan. Beberapa orang kampung menganggapnya sebagai pertanda buruk. Namun, nenek yang merawatnya selalu berkata bahwa ia hanyalah anak biasa. Namun malam itu berbeda. Angin bertiup kencang dan suara-suara asing terdengar dari balik hutan. Saka merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Suara lirih itu bukan suara manusia, melainkan suara gaib yang hanya bisa didengar oleh keturunan bunian. Nenek Saka, seorang wanita renta bernama Mak Riah, tiba-tiba masuk ke kamar dengan wajah pucat. Dia berbisik, "Saka, kalau kau dengar suara itu, jangan pernah kau jawab. Itu bukan panggilan manusia, itu mereka. Mereka sudah mulai mencarimu." Saka terdiam, hatinya berdegup keras. Ia tahu siapa yang dimaksud Mak Riah. Kaum bunian. Mereka adalah bangsa gaib yang pernah menjadi rumah ibunya, Ratna. Kaum itu tidak pernah rela kehilangan darah keturunannya. Malam semakin larut, suara lirih yang memanggil Saka berubah menjadi tangisan perempuan. Tangisan itu mirip suara ibunya yang selama ini hanya diceritakan oleh Mak Riah. Suara itu membuat Saka nyaris keluar rumah, tapi Mak Riah cepat-cepat mengikatkan benang hitam di pergelangan tangannya. "Benang ini pelindungmu. Selama kau mengenakannya, mereka tidak akan mudah menyeretmu ke dunia mereka," kata Mak Riah dengan nada bergetar. Namun benang hitam itu tidak sepenuhnya bekerja. Pintu rumah berderit sendiri, angin berhembus masuk, dan samar-samar terlihat bayangan sosok wanita berbaju kebaya putih di luar rumah. Mata Saka membelalak karena ia merasa sosok itu adalah ibunya, Ratna. Mak Riah langsung menutup tirai jendela dan mengunci pintu. "Jangan ditatap, itu bukan ibumu lagi. Itu hanyalah wujud yang mereka pakai untuk memikatmu." Saka mulai menangis ketakutan. Namun di dalam hatinya ada kerinduan yang tak bisa ia bendung. Ia belum pernah sekalipun melihat wajah ibunya, dan kini sosok itu berdiri hanya beberapa langkah dari tempatnya. Di luar rumah, suara-suara semakin banyak. Bukan hanya tangisan, melainkan nyanyian aneh yang menggema dari arah hutan. Nyanyian itu seperti mantra, dan setiap baitnya membuat Saka semakin lemah. Mak Riah menyalakan dupa dan mulai membaca doa-doa kuno peninggalan leluhur. Aroma dupa itu memenuhi ruangan, membuat hawa dingin yang menyelimuti rumah perlahan menghilang. Namun suara-suara gaib itu tidak benar-benar lenyap. Mereka tetap ada, mengintai, menunggu waktu yang tepat. Malam itu berakhir dengan Saka terlelap di pangkuan Mak Riah. Namun dalam tidurnya, ia bermimpi berjalan di sebuah kampung asing dengan rumah-rumah bercahaya hijau samar. Di sana, banyak sosok berwajah pucat menatapnya, seolah menunggu kepulangannya. Ketika Saka terbangun, pagi sudah menjelang. Namun ia mendapati sesuatu yang aneh. Benang hitam yang kemarin diikatkan Mak Riah, kini sudah putus, dan di ujung tempat tidurnya, ada jejak lumpur kecil seperti tapak kaki seseorang yang baru saja berdiri di sana. Mak Riah langsung pucat melihatnya. Ia tahu, kaum bunian benar-benar sudah mulai datang menjemput pewaris mereka. Malam itu, Saka tidak bisa tidur. Meski tubuhnya lelah setelah seharian di hutan, matanya tetap terbuka menatap langit-langit rumah.
Angin berhembus dari celah-celah dinding bambu, membawa aroma tanah basah yang anehnya bercampur wangi kemenyan. Sesekali ia merasa ada bisikan samar di telinganya, seperti suara ibunya, Ratna, yang memanggil namanya dengan lembut. Ia mencoba memejamkan mata, namun begitu ia menutup kelopak, bayangan wajah pucat Ratna muncul. Air mata mengalir di pipi ibunya itu, dan setiap kali ia hendak menyentuh, sosok itu hilang ditelan kabut. Jantung Saka berdetak lebih cepat. Ia tahu apapun yang terjadi sejak pertemuan di hutan beberapa hari lalu bukanlah kebetulan. Keesokan paginya, suasana desa terasa berbeda. Orang-orang berbisik ketika ia lewat. Beberapa anak seusianya menjauh, seakan takut mendekat. Bahkan, tetua desa menatapnya dengan pandangan penuh curiga. Itu anaknya Dharma, terdengar lirih dari mulut seorang ibu. Kalimat itu seakan menyayat hati Saka, membuatnya sadar kalau ia benar-benar berbeda. Malam berikutnya, ketika ia keluar untuk mengambil air di sumur, langkahnya terhenti. Ia melihat bayangan hitam besar berdiri di dekat pohon beringin tua. Mata bayangan itu menyala merah, tubuhnya tinggi menjulang dan perlahan bergerak ke arahnya. Saka menggenggam gayung erat-erat, tubuhnya gemetar, namun ia tidak bisa berteriak. Tiba-tiba, suara Ratna terdengar lagi. "Saka, jangan takut, aku ada di sini." Suara itu tidak datang dari arah bayangan, melainkan dari dalam hatinya, seolah ibunya berbicara langsung ke jiwanya. Anehnya, bayangan hitam itu mundur lalu menghilang ke balik kabut tebal. Setelah kejadian itu, ia semakin yakin bahwa dunia gaib memang memburunya, seakan ada sesuatu yang berusaha mengambilnya kembali ke kampung Bunian. Ia hanya belum tahu apakah yang mengejarnya itu kawan atau lawan. Hari-hari berikutnya dipenuhi tanda-tanda aneh. Ayam-ayam peliharaan warga sering mati mendadak setiap kali ia lewat. Anak kecil yang pernah bermain bersamanya jatuh sakit tanpa sebab. Bahkan pohon jati di belakang rumahnya mendadak kering meski musim hujan sedang deras-derasnya. Kakek yang merawat Saka mencoba menenangkan hatinya. Ia mengajaknya duduk di beranda, menyalakan rokok kretek dan berkata, "Nak, darahmu berbeda. Kau adalah jembatan antara dunia manusia dan Bunian. Apa yang kau alami sekarang bukanlah hal biasa. Kau harus siap menerima takdirmu." Saka mendengarkan, tapi hatinya penuh dengan ketakutan. Ia masih anak-anak. Bagaimana bisa ia menanggung beban sebesar itu? Ia hanya ingin hidup normal, berlari di sawah bersama teman-temannya, bukan terus diburu bayangan gaib. Namun semakin ia berusaha menghindar, semakin jelas tanda-tanda itu datang. Malam ketiga, ia melihat sosok Dharma, ayahnya, berdiri di tepi sungai. Tubuhnya samar, seolah hanya kabut yang membentuk wujud manusia. Dharma tidak berbicara, hanya menatap dengan mata kosong, lalu menunjuk ke arah hutan. Saka menelan ludah, tidak mengerti apa maksud ayahnya. Tapi dari arah hutan terdengar suara-suara gamelan, samar, dan menggema di udara malam, seperti suara pesta yang jauh, namun semakin lama semakin dekat. Ia melangkah mundur, tapi kakinya kaku. Suara itu seakan memanggil, menarik jiwanya agar ikut masuk. Saat ia hampir jatuh ke sungai, tiba-tiba suara Ratna terdengar lagi. "Saka, jangan ke sana!" Teriakan itu begitu keras sehingga ia terjerembab ke tanah. Dan saat ia menoleh lagi, sosok Dharma sudah menghilang. Keesokan harinya, tubuh Saka panas tinggi. Ia menggigil dan meracau, menyebut nama ibunya berulang kali. Kakek memanggil dukun kampung untuk menolongnya. Saat ritual berlangsung, api dupa mendadak padam dan ruangan bergetar. Dukun itu pucat lalu berbisik, "Anak ini diburu dua dunia, manusia dan Bunian. Jika tidak segera dijaga, ia akan hilang." Ucapan itu membuat bulu kuduk semua orang yang hadir meremang. Saka masih terbaring lemah, namun dalam mimpinya ia melihat ibunya menangis, memeluknya erat sambil berkata, "Kau adalah harapan terakhirku, Nak. Jangan biarkan mereka membawamu pergi." Mimpi itu membuat Saka semakin yakin bahwa pertarungan sebenarnya baru saja mulai. Ia bukan hanya seorang anak kecil. Ia adalah pewaris dari garis darah Bunian. Dan kini dunia gaib sudah menandainya. Malam pun kembali turun.
Angin kembali membawa aroma kemenyan, dan di jauhan terdengar tangisan perempuan yang panjang, menggema di seluruh desa. Semua orang berdiam di rumah, tapi Saka tahu suara itu adalah Ratna, tangisan seorang ibu bunian yang merindukan anaknya. Malam itu, desa kembali diliputi ketenangan yang menipu. Angin berhembus pelan, membawa kabut tipis yang merayap dari arah hutan. Saka duduk di depan rumah bersama kakeknya. Api lampu sentir berkelip-kelip, seolah enggan bertahan. Kakek menyalakan sebatang rokok kretek, lalu menatap cucunya dengan pandangan serius. "Nak, malam ini kau jangan jauh dari rumah. Aku mencium tanda buruk," katanya lirih. Saka mengangguk, meski hatinya diliputi rasa penasaran. Sejak melihat sosok Dharma di tepi sungai, pikirannya terus dihantui pertanyaan. Mengapa ayahnya memanggilnya ke hutan? Dan apa maksud dari gamelan gaib yang terdengar malam itu? Tak lama kemudian, suara gemerisik terdengar dari arah kebun bambu. Daun-daun bergesekan diiringi langkah kaki yang sangat ringan, nyaris tak menimbulkan suara. Saka menajamkan pendengaran dan bulu kudukkan berdiri. Ia yakin ada sesuatu yang sedang mengintai. Dari balik kabut, muncul 3 sosok tinggi. Mereka berpakaian serba putih dengan wajah pucat dan mata yang berkilau kehijauan. Rambut mereka panjang, tergerai hingga ke dada. Langkah mereka anggun, namun meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Kakek segera berdiri, menahan Saka di belakangnya. "Siapa kalian?" Suaranya tegas meski agak bergetar. Salah satu dari sosok itu tersenyum tipis. "Kami datang bukan untuk melukai. Kami adalah utusan dari kampung Bunian. Anak itu harus kembali. Ia bukan milik dunia ini." Saka menahan napas, jantungnya berdetak keras. Ia tahu yang dimaksud adalah dirinya. Ia ingin berteriak menolak, tapi suaranya tercekak di tenggorokannya. Seakan ada sesuatu yang menahan kata-katanya keluar. Kakek menatap tajam sosok-sosok itu. "Dia cucuku, darahnya memang setengah Bunian. Tapi ia lahir dan tumbuh di sini. Kalian tidak bisa seenaknya datang mengambil." Suaranya penuh keberanian, meski tubuhnya sudah rentah. Sosok kedua melangkah maju. "Kau tidak bisa menahan garis darah. Dunia kami sudah menandainya sejak lahir. Jika ia tetap di sini, manusia dan Bunian akan sama-sama menderita. Bayangan akan terus mengikuti sampai ia pulang." Saka menatap wajah pucat sosok itu. Ada rasa dingin yang menjalari tubuhnya, seakan kata-kata itu memang benar adanya. Ia teringat ayam-ayam mati, anak-anak jatuh sakit, dan pohon yang kering. Semua itu mungkin karena kehadirannya. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara tangisan Ratna. Tangisan itu menggema, datang entah dari mana, namun jelas sekali terdengar. Para utusan Bunian menunduk hormat, seolah menghormati suara itu. "Ratna masih menangisinya," bisik salah satu dari mereka. Kakek meraih tangan Saka, berbisik cepat. "Jangan ikut mereka. Kalau kau pergi, kau tak akan kembali. Ingat itu, nak." Mata kakek berair, namun pandangannya penuh tekad. Sosok ketiga kemudian mengeluarkan sebuah kain putih tipis dari tangannya. Begitu kain itu terbuka, terlihat bayangan Dharma di dalamnya. Wajah Dharma menatap Saka dengan pandangan kosong. Utusan itu berkata, "Ayahmu sudah menunggu, dia sudah berada di sisi kami. Kau hanya perlu melangkah sekali dan semua penderitaanmu akan berakhir." Saka gemetar, air matanya mengalir. Hatinya terombang-ambing antara ajakan gaib itu dengan kata-kata kakeknya. Ia ingin ayah dan ibunya, tapi ia juga tidak ingin meninggalkan dunia yang telah merawatnya. Suasana semakin menegangkan, kabut makin pekat, suara gamelan samar terdengar lagi. Dan tanah di bawah mereka bergetar. Para utusan mengulurkan tangan ke arah Saka. "Ikutlah, waktumu di dunia ini hampir habis," kata mereka bersamaan. Namun sebelum Saka sempat melangkah, tiba-tiba api lampu senter menyala terang, meledak kecil dan menimbulkan percikan. Cahaya itu menyilaukan mata mereka, membuat para utusan Bunian mundur marah. Mereka mendesis marah, lalu menghilang ke balik kabut. Saka terjatuh, tubuhnya lemas. Kakek segera memeluknya erat. "Ingat, nak, mereka akan datang lagi. Ini baru permulaan." Di kejauhan,
Tangisan Ratna kembali terdengar. Kali ini lebih panjang, lebih menyakitkan, seakan seluruh langit malam ikut bersedih. Dan Saka tahu dirinya tidak akan pernah lagi bisa hidup seperti anak-anak lain. Dunia gaib sudah benar-benar menandainya. Malam setelah pertemuan dengan para utusan Bunian, Saka tidak bisa tidur. Matanya menatap kosong ke langit-langit rumah yang gelap. Suara jangkrik dan kodok di luar terdengar nyaring. Tapi bagi Saka, semua itu justru membuat suasana semakin mencekam. Sesekali ia memejamkan mata, namun begitu kelopak tertutup, wajah Ratna ibunya muncul. Pucat, berlinang air mata, seolah memanggil namanya. Kakek terlelap di kursi kayu dengan rokok yang sudah padam di tangannya. Saka bangkit pelan, melangkah keluar rumah. Angin malam menusuk kulitnya, membawa kabut tipis yang menggulung di antara batang pohon pisang. Ia berdiri di halaman, menatap hutan. Dari arah sana, samar-samar terdengar bisikan halus. "Saka, anakku." Bisikan itu begitu lembut, namun menusuk hati. Saka gemetar. Ia tahu itu suara Ratna. Suara yang hanya pernah ia dengar dalam mimpi, kini terdengar jelas di telinganya. Tanpa sadar, langkah kakinya bergerak mendekat ke arah hutan, seperti ada yang menariknya. Saat memasuki jalan setapak, kabut makin tebal. Pohon-pohon menjulang tinggi, seolah menutup jalan kembali. Bisikan itu makin dekat, kadang terdengar dari kiri, kadang dari kanan, membuat Saka bingung arah. "Aku menunggumu, Nak. Jangan takut, aku ibumu." Tiba-tiba di bawah cahaya bulan samar, Saka melihat sosok wanita berkebaya putih berdiri di antara pepohonan. Rambut panjangnya terurai, wajahnya pucat, dengan air mata yang terus mengalir. Itu Ratna. Ia merentangkan tangan, seolah ingin memeluk. Saka berlari kecil, hampir ingin mendekat. Namun tiba-tiba suara kakeknya menggema dari kejauhan. "Jangan, Saka! Jangan dekati dia!" Suara itu membuat langkahnya terhenti. Ratna menatap dengan mata berkilau hijau kebiruan, ekspresi wajahnya berubah. Senyum manis tadi berganti dengan tatapan tajam penuh kehilangan. "Kenapa kau menahannya, Ayah? Saka adalah darahku. Ia tidak akan pernah damai di dunia manusia." Kalimat itu menusuk hati Saka. Ia ingin bertanya, tapi mulutnya seakan terkunci. Kakek muncul dari balik kabut, berlari terengah dengan tongkat di tangan. Ia berdiri di depan Saka, menghadang sosok Ratna. "Ratna, kau istrinya Dharma, bukan iblis yang menyeret anak ini. Kalau kau benar-benar ibu, biarkan ia hidup." Ratna menunduk, tangisnya pecah. Air mata deras mengalir di pipi pucatnya. "Aku menderita di dunia sana. Dharma terikat, aku pun terikat. Aku hanya ingin Saka bersamaku. Apa itu terlalu salah?" Suaranya pilu, membuat bulu kuduk Saka berdiri. Saka merasakan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia ingin mendekap ibunya, tapi tubuhnya terasa ditahan kekuatan tak kasat mata. Kabut di sekeliling semakin pekat, membentuk lingkaran yang menutup mereka bertiga. Kakek menggenggam tongkat lebih erat, lalu menancapkannya ke tanah. Dari ujung tongkat keluar cahaya redup kuning seperti sinar dari bara api. Ratna mundur beberapa langkah, matanya menyipit penuh amarah. "Kau tak bisa melindunginya selamanya, Ayah. Dunia Bunian sudah menagih. Suatu hari nanti, ia akan datang sendiri padaku." Suara gamelan samar kembali terdengar, diiringi dentuman gong yang berat. Angin kencang bertiup, hampir membuat Saka jatuh. Ratna memudar perlahan, tubuhnya seperti asap putih yang terbawa angin hingga akhirnya hilang di balik kabut. Hening menyelimuti jalan setapak itu. Saka terduduk lemas, dadanya sesak. Kakek berjongkok di sampingnya, mengelus kepalanya. "Nak, ibumu masih terikat di dunia mereka.
Tapi ingat, kalau kau ikut, kau tidak akan kembali. Jangan pernah biarkan bisikan itu memimpin langkahmu. Saka hanya bisa mengangguk, meski hatinya terasa remuk. Ia baru saja melihat ibunya dengan mata kepala sendiri, tapi harus menolak pelukan yang begitu dirindukan. Tangisan Ratna masih terngiang-ngiang di telinganya, membuat malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidupnya. Saat mereka pulang ke rumah, suara Ratna bergema pelan dari jauh. "Saka, aku akan menunggumu." Kata-kata itu seolah janji sekaligus ancaman. Dan Saka tahu, pertemuan berikutnya pasti akan lebih berbahaya. Malam setelah pertemuan mengerikan dengan Ratna di hutan tadi malam, Saka mencoba tidur lebih awal. Tapi matanya tetap terjaga. Pikirannya penuh bayangan wajah ibunya yang berlinang air mata. Ia berusaha memejamkan mata dan akhirnya terlelap dalam gelap. Namun, mimpi yang datang bukanlah mimpi biasa. Saka mendapati dirinya berada di sebuah kampung yang asing. Rumah-rumah berdinding kayu berdiri rapi, namun semuanya bercahaya hijau kebiruan samar. Udara dingin, kabut tipis melayang di jalan setapak. Suara gamelan menalun lembut, seolah menyambut kedatangannya. Di tengah kampung itu, Ratna berdiri anggun dengan kebaya putih. Wajahnya kali ini tampak tenang, tidak seperti di hutan tadi malam. "Saka, datanglah padaku. Ini rumahmu yang sebenarnya. Dunia manusia hanya akan melukaimu," katanya sambil merentangkan tangan. Saka melangkah maju. Ada ketenangan aneh yang menyelimuti dirinya. Tapi ketika ia hampir menyentuh tangan Ratna, suara kakeknya bergema samar dari kejauhan. "Bangun, Saka! Itu bukan dunia milikmu." Suara itu membuat mimpi mulai bergetar. Kabut bergulung semakin pekat. Ratna berteriak, tangannya mencoba meraih Saka. Namun tiba-tiba, tubuh Saka tersedot ke dalam pusaran kabut. Ia terbangun dengan terengah, tubuhnya penuh keringat dingin. Di luar kamar, terdengar suara kakeknya sedang membaca doa dengan suara parau. Saka berjalan keluar, mendapati kakeknya duduk di ruang tengah dengan lampu minyak menyala redup. "Kau melihatnya lagi, kan?" tanya kakek tanpa menoleh. Saka hanya bisa mengangguk. "Ibu memanggilku. Dia bilang aku harus tinggal bersamanya," jawabnya lirih. Kakek menatap cucunya dengan wajah letih. "Ratna kini bukan lagi manusia, nak. Dia terikat dalam dunia yang bukan milik kita. Kalau kau ikut, kau akan hilang seperti ayahmu." Kalimat itu membuat hati Saka serasa diremas. Namun, sejak malam itu, mimpi-mimpi aneh semakin sering datang. Kadang Ratna muncul dengan wajah penuh kasih. Kadang ia datang dengan tatapan dingin dan ancaman. Dalam salah satu mimpi, Saka melihat ayahnya, Dharma, berdiri di samping Ratna. Wajahnya kosong tanpa ekspresi, seolah menjadi tawanan. Pagi harinya, Saka mulai merasakan keanehan lain. Di halaman rumah, jejak kaki kecil tampak menempel di tanah basah. Jejak itu bukan milik manusia, karena bentuknya aneh, panjang, lamping, dengan ujung jari seperti cakar. Jejak itu menuju ke arah pintu rumah, lalu hilang begitu saja. Kakek melihatnya juga, wajahnya pucat. Mereka sudah mulai mengirim utusan. "Kau harus kuat, Saka. Kalau tidak, mereka akan menyeretmu." Ia lalu menaburkan garam di sekitar rumah dan menyalakan dupa, berharap bisa menghalau kehadiran goib. Tapi malam berikutnya lebih menyeramkan. Saat Saka berbaring, ia mendengar suara langkah kaki berlari kecil di sekitar rumah. Sesekali terdengar suara tawa anak-anak, tipis dan bergema. Ketika ia menengok keluar jendela, matanya menangkap bayangan anak kecil berlari di antara kabut. Mata mereka berkilau hijau kebiruan, sama seperti mata Ratna. Ketika ia ingin berteriak memanggil kakek, tiba-tiba satu wajah anak kecil muncul tepat di depan jendela. Wajahnya pucat, matanya menyala hijau, bibirnya tersenyum lebar menunjukkan gigi tajam. Saka berteriak keras,
membuat kakek bergegas masuk dengan doa-doa terucap. Anak-anak itu lenyap, tapi Saka tak bisa berhenti gemetar. Mereka bukan anak-anak biasa, kata kakek dengan suara bergetar. Mereka adalah roh penjaga kampung Bunian. Kalau mereka sudah datang, artinya Ratna benar-benar ingin menjemputmu. Sejak malam itu, Saka tidak lagi berani tidur sendiri. Tapi meski kakeknya selalu berada di samping, suara tangisan Ratna terus terdengar di telinganya. Terkadang tangisan itu berubah menjadi tawa aneh, seolah menguji kekuatan hatinya. Hati Saka mulai goyah. Ia bertanya-tanya, apakah benar dunia Bunian adalah rumahnya? Apakah benar ia hanya akan menemukan kedamaian di sana? Namun, bayangan wajah ayahnya yang kosong dalam mimpi selalu menghantui, seolah memberi tanda bahwa dunia itu bukan tempat yang semestinya. Malam semakin panjang, dan Saka tahu waktu semakin dekat. Dunia Bunian tidak akan berhenti sampai mereka berhasil membawanya. Dan Ratna, ibunya sendiri, akan menjadi jalan sekaligus ancaman terbesar dalam hidupnya. Malam itu, udara di desa terasa berbeda. Angin berhembus kencang, membawa aroma bunga melati bercampur tanah basah. Saka tak bisa tidur. Pikirannya penuh kegelisahan. Di luar, kabut mulai turun lebih tebal dari biasanya, seolah menyelimuti rumah kakeknya dalam sebuah tabir gaib. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar samar dari arah hutan. Bukan dari radio atau kaset, melainkan langsung menembus telinga dan hatinya. Suara itu memanggil, menuntun, dan entah kenapa membuat dadanya berdegup tak karuan. Saka tahu, malam itu mereka datang untuk menjemputnya. Kakeknya berusaha menguatkan diri, duduk di ruang depan dengan kitab kecil di tangan, membaca doa keras-keras. Tapi tiba-tiba, pintu rumah bergetar hebat, seperti dihantam dari luar oleh sesuatu yang tak terlihat. Lampu minyak berkedip-kedip, lalu padam seketika. Rumah tenggelam dalam gelap. Dari balik kegelapan, terdengar suara Ratna. Lembut, penuh kasih sayang, namun juga syarat kekuatan yang tak bisa ditolak. Saka, anakku, sudah saatnya kau ikut bersama ibu. Jangan takut, di sini kau akan hidup tenang. Tak akan ada yang menyakitimu. Saka berdiri dengan tubuh gemetar. Suara itu begitu dekat, seperti berada tepat di samping telinganya. Ia menoleh, dan di ambang pintu, sosok Ratna muncul. Wajahnya bercahaya samar, matanya menyancarkan sinar hijau kebiruan. Namun kali ini, Ratna tidak sendirian. Di belakangnya puluhan sosok anak kecil dengan mata bercahaya ikut menatap. "Jangan ikut, Saka!" teriak kakek sambil berdiri. Wajahnya penuh ketegangan. "Kalau kau keluar, kau tak akan kembali selamanya. Ingat ayahmu, ingat apa yang terjadi padanya." Suara kakek parau namun penuh ketegasan. Ratna menatap ayahnya dengan dingin. "Ayah, jangan halangi dia. Dharma sudah bersama kami, dan kini saatnya anaknya menyusul. Dunia manusia bukan tempatnya." Suara Ratna bergema, seolah keluar dari dua dunia sekaligus. Saka terjebak dalam dilema. Ia menatap kakeknya, lalu menatap Ratna. Hatinya hancur melihat ibunya, tapi juga ngeri memikirkan kehilangan selamanya. Dalam sekejap, suara-suara aneh bergema, seperti bisikan ribuan mulut yang memanggil namanya. Tiba-tiba, lantai rumah bergetar, dan di bawah kakinya terbuka cahaya hijau berputar, membentuk pusaran seperti pintu menuju dunia lain. Saka merasakan tubuhnya ditarik kuat ke arah cahaya itu. Ia berpegangan pada tiang rumah, tapi semakin lama semakin sulit menahan tarikan gaib tersebut. Ratna melangkah maju, tangannya terulur. "Ikut ibu, nak. Kau akan bebas dari penderitaan. Kau akan bersama ayahmu selamanya." Mata Ratna berkaca-kaca, namun ada kekuatan gaib di balik ucapannya yang membuat Saka hampir menyerah. Kakek berlari,
memeluk cucunya dengan sekuat tenaga. Ia berteriak sambil membaca doa, tapi semakin keras ia bersuara, semakin kuat pusaran itu menarik. Udara dalam rumah berubah dingin menggigit, bulu kuduk berdiri, dan bayangan anak-anak bunian mengelilingi mereka. Di tengah kepanikan itu, Saka tiba-tiba mengingat mimpi-mimpinya. Ia kembali melihat wajah ayahnya yang kosong, tanpa ekspresi, seolah kehilangan jiwa. Ia sadar, jika ikut Ratna, ia akan bernasib sama, menjadi bayangan tanpa masa depan. Dengan sisa tenaga, Saka menjerit, "Ibu, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa ikut. Aku masih punya hidup di sini." Ucapannya menggema, membuat pusaran cahaya bergetar. Ratna menatapnya dengan mata berkaca, lalu wajahnya berubah muram penuh luka. Tangisan Ratna terdengar memilukan. Sosoknya perlahan memudar, diikuti bayangan anak-anak bunian yang satu persatu lenyap di telan kabut. Suara gamelan berhenti mendadak, digantikan keheningan mencekam. Pusaran cahaya menutup seketika, dan rumah kembali hening, hanya tersisa lampu minyak yang tiba-tiba menyala lagi. Saka jatuh terduduk, tubuhnya lemas, nafasnya tersengal. Kakek masih memeluknya erat, matanya berkaca. "Kau berhasil, nak. Kau memilih hidupmu sendiri," ucapnya dengan suara bergetar. Namun di balik rasa lega itu, Saka tahu segalanya belum selesai. Ia masih bisa merasakan tatapan Ratna di kejauhan, seolah ibunya belum benar-benar pergi. Dan jauh di dalam hati, Saka sadar, sebagai keturunan bunian, ia tak akan pernah benar-benar bebas dari bayangan dunia gaib.